Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Nabila bersama dengan anggota kelompok lainnya, yaitu Hana Aurelia Lutfi dan Lorenza, akan mempresentasikan materi tentang definisi pelajar introvert dan ekstrovert, serta strategi belajar yang tepat. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan kita pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait materi ini. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Mem Duti Folia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu definisi siswa introvert dan ekstrovert. Siswa introvert adalah siswa yang memiliki sikap atau karakter dengan orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Siswa dengan kepribadian introvert memiliki kecenderungan menyukai ketenangan, suka menyendiri, dan reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Dapat dikatakan bahwa siswa introvert cenderung untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru dan lebih suka melakukan aktivitas yang bersifat soliter, atau dapat dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Kegiatan yang banyak digemari siswa dengan sifat introvert antara lain menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Jika diperhatikan lebih dalam, siswa introvert juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan analisa hal-hal rumit. Hal ini dikarenakan mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi saat memecahkan masalah. Lalu yang kedua adalah tipe kepribadian ekstrovert. Adalah kebalikan dari introvert. Jika siswa introvert lebih senang menyendiri, maka siswa ekstrovert lebih menyukai suasana yang interaktif. Siswa ekstrovert biasanya cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Hal ini dikarenakan siswa dengan sifat ekstrovert biasanya sangat dipengaruhi oleh sifat, kondisi atau kebiasaan yang menyenangkan dari luar diri mereka sendiri. Bagi siswa kepribadian ekstrovert, kegiatan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain dan bertukar informasi dengan banyak orang adalah hal yang menyenangkan. Melakukan sesuatu hal sendirian saja bagi mereka adalah sesuatu yang sangat membosankan. Jadi, jika guru melihat siswa yang selalu bersemangat ketika bermain, berkumpul dengan banyak orang dan memiliki kecenderungan mendominasi pembicaraan, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut berkepribadian ekstrovert. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Aurelia Lutfi dan Lorenza. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pelajar ekstrovert dan introvert. Sebelumnya, pelajar ekstrovert lebih suka bekerja dengan orang lain dan memantulkan ide bolak-balik. Kegiatan sosial dan pembelajaran yang bermanfaat bagi mereka, termasuk pemecahan masalah dengan orang lain, proyek kelompok, dan belajar melalui pengalaman meniru. Pembelajar ekstrovert memiliki ciri-ciri yang pertama, sangat ramah. Yang kedua, cukup nyaman bekerja dan menjadi bagian dari banyak orang. Yang ketiga, memiliki basis pertemanan yang luas, senang mengenal banyak orang. Yang keempat, menyelam tanpa selalu memikirkan semuanya. Yang kelima, merasa lemah ketika menghabiskan terlalu banyak waktu sendiri. Pembelajar ekstrovert memiliki gaya belajar sosial. Selain itu, ekstrovert memiliki gaya belajar verbal yang akut. Sering berkomunikasi melalui cerita atau menjadi orang pertama yang menjadi sukarelawan untuk tugas dan proyek. Introvert umumnya memiliki sifat pemalu, dan siswa yang introvert memiliki gaya belajar soliter karena mereka sering lebih suka menyelesaikan masalah sendiri. Pelajar introvert suka bertukar pikiran dan mencari eksplorasi teori. Mereka memikirkan masalah dan mempertimbangkan pilihan sebelum bergerak maju. Pelajar introvert memiliki ciri-ciri tampak reflektif atau pendiam yang pertama. Yang kedua, lambat untuk mengambil tindakan, terkadang terlalu lambat. Yang ketiga, memiliki kelompok teman yang kecil tapi dekat, lebih suka mengenal beberapa orang dengan sangat baik. Yang keempat, mereka paling nyaman melakukan sesuatu sendirian dan lebih suka melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan sendiri. Yang kelima, sering menyukai gagasan tentang hal-hal yang lebih baik daripada hal yang sebenarnya. Yang keenam, menghabiskan waktu dalam kurun besar atau kelompok menjadi sangat melelahkan. Baiklah, masalah psikologis dalam pembelajaran yang kedua, yakni mekanisme pertahanan diri.
Terlihat dua kategori mekanisme pertahanan diri, yaitu individu yang memakai mekanisme pertahanan diri ini biasanya hanya karena ia mau mengalami, membayangkan, memikirkan, bahkan merasakan hal-hal yang disukainya saja. Contohnya seperti dari mekanisme pertahanan diri yang pertama ini adalah denial, forgetting, repression, isolation, projection, rationalization, reaction formation, regression, and rejection. Lalu mekanisme pertahanan diri yang kedua adalah individu yang memakai mekanisme pertahanan diri yang biasanya karena merasa bahwa kebutuhannya harus terpenuhi. Oleh karena itu, kalau kondisi yang ada tidak memungkinkan, ia akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Seperti contohnya melalui kompensasi, fantasi, dan sublimation. Lalu masalah psikologis yang ketiga yakni trauma dan luka-luka batin. Trauma dan luka-luka batin yang diterima individu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, antara lain kemampuan untuk menerima kenyataan, kemampuan untuk menyesuaikan diri, memandang hidup secara positif, dan juga kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah.